ada, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami rasakan itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, bahwa kami lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. Glory. Masih mau memuji Tuhan, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung, batu, dan keselamatan, haleluya. Terjadi dalam hidupku ini.
Itu saya terima kasih sama song leadernya. Song leadernya semangat sampai jika tidak saya nggak tahu, saya baru ngelihat Pak Doni itu jadi WL semangat. Apakah nggak tahu karena ini setelah COVID balas dendam? Waduh, langsung melontar semangat. Saya tidak mengerti, tapi mudah-mudahan seterusnya ya Pak Doni ya. Ya. Saya dari pagi udah pergi dari jam kurang, karena rumah saya di Bandung lumayan jauh. Tadi malam saya bersama Pak Julius sama-sama pergi ke Subang untuk belajar sesuatu. Saya pulang tadi malam, subuh-subuh udah berangkat lagi ke sini. Saya dibuka di dasinya, lihat Pak Julius pakai batik, berarti kalau Pak Julius pakai dasi, saya pakai terus. Ini sesek nih, nggak tahu ngegebukin selama COVID, banyak di rumah, nggak tahu gimana, tapi sesek, udah biar bebas. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur kalau bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini satu kemurahan Tuhan. Berapa bulan kita di rumah ya? Ini udah berapa hari kebaktian ini? Keempat. Oh, jalan keempat. Berarti udah 4 kali. Ya, tapi kemarin kurang lebih 3 bulan ya kita off. Kita tidak beribadah, kita beribadah di rumah, online, dan sebagainya, atau streaming dan sebagainya. Dan saat ini kita bisa berbakti. Tapi ada beberapa gereja yang belum beribadah. Yang mungkin bulan depan, dan ada yang sudah beribadah, tapi ada masih kosong. Saya tidak tahu apa pergumulan mereka. Mungkin mereka masih takut, masih trauma dengan kejadian yang sudah. Tapi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya. Saya akan cerita sedikit sebelum saya masuk dalam khotbah. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke salah satu negara, yaitu negaranya cukup jauh, yaitu negara India. Saya pergi ke Mumbai, dulu Bombay, sekarang Mumbai. Saya pergi ke sana. Karena saya baru bikin paspor, saya baru pertama kali keluar negeri. Saya pergi ke sana. Saya pergi, dan waktu pergi, saya pergi ke sana karena teman saya ajak ke sana untuk katanya melihat pabrik dan sebagainya, untuk urusan pekerjaan dan sebagainya. Saya menurut aja. Saya membuat visa dan sebagainya. Terus saya pergi ke sana, dan sampai di sana pada saat dari Purworejo udah kelihatan, dari Jakarta waiting list, teman saya itu tidak bisa berangkat. Saya bayangkan yang namanya India, saya tidak tahu negaranya di mana, bagaimana. Wah, pokoknya saya gelap sama sekali. Dan di pesawat harus mengisi formulir yang harus diisi, tinggal di mana dan sebagainya. Itu pakai bahasanya bahasa Inggris. Wah, kadang-kadang saya nanya ke sebelah, ini apa maksudnya? Saya tidak mengerti. Saya bahasa Inggrisnya Senin Kamis. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bisa 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Sunda, dan yang ketiga bahasa roh. Tidak bisa bahasa Inggris. Waduh, saya kesulitan sekali. Saya merasa bingung. Dan saya sampai ke India 1:30 malam. Saya bingung harus kemana. Tapi saya dikasih catatan sama teman saya, ini kamu ke Gulf Hotel. Saya pergi ke sana. Waduh, saya takut. Saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan di sana. Saya sama sekali tidak mengerti. Saya tidak tahu tindak tanduk saya harus bagaimana. Hidup saya serba salah. Berbuat ini, berbuat itu serba salah. Semuanya serba salah. Sampai saya kembali ke Indonesia dengan penuh kekecewaan. Saya tidak bisa menikmati di sana. Saya tidak bisa menikmati yang namanya India. Saya tidak bisa melihat
pabrik-pabrik yang di sana, khususnya pabrik garmen, waktu itu saya kerja di garmen, yang sudah dijanjikan, waduh, penuh kekecewaan. Itulah karena saya kecewa. Kenapa? Karena saya tidak ada yang menuntun. Betul? Tidak ada yang mengarahkan, tidak ada guide. Harus pergi ke sini, pergi ke sana, bahasa, waduh, kesulitan. Baru pertama, waduh, kenapa saya keluar dari hotel? Saya terpaksa karena saya kelaparan diam di hotel. Saya pergi keluar, saya makanannya tidak cocok di sana. Waduh, saya pokoknya menderita lah. Itu Tuhan kelihatannya sama Tuhan itu pikul salib itu lebih berat saya. Waduh, berat sekali. Sampai saya pulang dengan penuh kekecewaan. Sebulan kemudian saya berangkat lagi. Berangkatnya tidak ke India, saya berangkatnya ke Timur Tengah. Wah, Timur Tengah. Timur Tengahnya itu saya pergi ke beberapa negara, kurang lebih 10 negara lah di sana. Saya pergi ke sana, tapi saya tidak takut. Kenapa? Saya pergi dengan teman saya, dengan orang India, Mr. Gopal namanya. Saya pergi dan saya santai, saya fun, saya bersenang-senang, walaupun saya usaha bisnis ke sana dan urusan pekerjaan, tapi saya tidak takut. Saya komunikasi, ada guide yang menolong saya. Saya tidak salah bertindak dan saya tidak salah untuk melakukan segala sesuatu. Apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan tidak salah. Karena apa? Karena ada yang menuntun saya, ada yang mengarahkan saya, ada yang mengasih tahu saya. Dia sering ke sana, ke Timur Tengah. Makanya saya pergi ke sana, saya tenang-tenang aja. Mau diisi formulir, dia kasih tahu begini. Masuk hotel, begini. Komunikasi, dia hanya komunikasi. Pergi ke sana, pergi ke sini. Bayangkan kurang lebih 10 negara atau 11 negara saya pergi ke sana. Saya tidak takut. Tidak seperti waktu saya ke India. Kenapa? Karena saya ada yang menuntun, ada yang mengarahkan. Tidak jauh dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang menuntun, kacau kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Betul? Makanya kita harus dituntut oleh siapa? Oleh Tuhan. Kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Kita kecil, tapi Tuhan kita besar. Kita tidak usah takut. Kemanapun saudara pergi, apapun yang Bapak Ibu Saudara sekalian hadapi, semuanya perlu tuntunan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Perlu tuntunan Tuhan. Kalau tidak, waduh, ini zamannya normal, semuanya baru, waduh, ekonomi kadang-kala semakin sulit. Orang dunia katakan semuanya serba sulit. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan takut, karena Tuhan pelihara. Karena Tuhan menuntut hidup kita. Kita akan hidup penuh dengan kemenangan karena kita ada, karena kita bergantung, karena kita ada yang menuntut, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus. Saya tidak tahu sampai sejauh mana Bapak Ibu Saudara sekalian dituntun, dipimpin, diarahkan oleh Tuhan. Apakah udah sebau gue? Apakah udah saya merasa pengalaman? Apakah saya merasa istilahnya bisa segala sesuatu? Saya lebih mampu sehingga kita tidak butuh Tuhan lagi? Saya katakan tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya butuh Tuhan. Butuh Tuhan sekali lagi untuk menjadi penuntun kita. Pada malam hari ini, pada pagi hari ini, saya akan kutip sedikit judul dari khotbah dengan tema saya perlu dituntun Tuhan. Katakan pada diri
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perlu dituntun oleh Tuhan. Nama Bapak Ibu Saudara sekalian sebutkan seperti saya, Filipus perlu dituntun oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian sebutkan bahwa siapa nama Bapak Ibu Saudara sekalian perlu dituntun oleh Tuhan, supaya hidup kita berkemenangan. Kita buka dalam Amsal pasal yang ketiga. Ayat kelima dan yang keenam. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan yang keenam. Sudah semua? Kalau masih bunyi, masih berarti masih ada yang ini. Udah semua, ya. Kita akan bacakan. Ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan segala jalanmu. Ada 3 hal yang harus kita pelajari dalam kedua ayat ini. Dalam hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, sampai kita memperoleh satu kemenangan pada tujuan akhir kita. Yang pertama, boleh Bapak Ibu Saudara yang mau mencatatnya. Yang pertama dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dikatakan harus mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, tidak setengah-setengah, tidak separuh hati, tapi dengan sepenuh hati, dengan full, dengan sepenuh, tidak setengahnya. Inilah yang menyebabkan kenapa kita gagal, karena kita kurang mempercayai Tuhan bisa menuntun kita. Karena kita kurang mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segala kekuatan kita, dengan segala yang ada pada kita, Tuhan pasti menuntun kita. Betul? Jangan ragu. Inilah satu kehidupan. Dikatakan yang pertama, percayalah Tuhan dengan sepenuh hati. Kita lihat pada kisah zaman dulu. Kita lihat dalam Kejadian. Kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai ke-16. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 13 sampai ke-16 dan ayat ke-22. Ya, saya akan bacakan. Katakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat 16, buatlah atap daripada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan sepasang pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera
itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ayat 22, coba perhatikan ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sekali lagi ayat 22, saya bacakan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Dikatakan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah yang dilakukannya. Kalau kita lihat pada zaman itu, orang mulai berbuat dosa, berkeras hati, melanggar perintah Tuhan, sehingga Tuhan mau memusnahkan mereka dan segala makhluk yang ada. Tapi saat itu Tuhan berfirman kepada Nuh, coba Nuh, kamu buat kapal. Dan Nuh melakukan apa? Tepat. Apa yang dilakukan oleh Nuh tidak setengah hati, tapi tepat sesuai dengan perintah Tuhan. Dia melakukannya. Sehingga apa akibatnya? Nuh dan keluarganya bisa diselamatkan. Betul? Karena apa? Karena tepat dan benar sesuai dengan perintah Tuhan. Nuh melakukan hal tersebut. Begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita benar-benar tepat dan benar untuk melakukan perintahnya, kita hidup dalam pimpinannya, kita akan dituntun oleh Tuhan. Gak usah takut. Yang mulai dirumahkan, gak usah takut. Tuhan siapkan kerjaan yang baru. Betul? Yang mau mulai di PHK, gak usah takut. Betul? Tuhan siapkan segala sesuatu. Ini loh yang dilakukan. Orang berbuat jahat sekali lagi, tapi Nuh berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Orang sekeliling kita berbuat yang tidak senonoh buat Tuhan, tapi kita tepat sesuai dengan firman Tuhan, kita melakukan. Jangan takut. Itu yang dilakukan. Pada saat Nuh mau dimusnahkan semuanya. Coba kalau Nuh tidak tepat, tidak melakukan apa yang diberitakan Tuhan, apa jadinya? Apakah Nuh akan selamat? Saya rasa tidak. Dia akan sampai ikut dibinasakan. Tapi karena dia taat, dia tepat, dia benar, dia melakukan apa yang diberitakan Tuhan, sehingga seisi keluarganya dan binatang peliharanya bisa diselamatkan. Betul? Itulah kehidupan manusia. Apa masalah apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian dihadapi? Jangan takut. Kalau kita hidup benar, kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Jangan takut. Saya dulu kerjanya di salah satu perusahaan yang namanya perusahaan Adira. Adira itu orang berpikirnya finance, betul? Adira Finance katanya. Sebetulnya perusahaan Adira cukup besar, ada kurang lebih 38 perusahaan. Itu anak perusahaannya Astra. Kalau Astra yang pegang anaknya, Bateni Rahmat namanya. Kalau ini para Rahmat yang punya Adira. Saya kerja di sana. Di sana kurang lebih di perusahaan yang saya perusahaan ada di garment ya. Saya di perusahaan garment dan di sana banyak orang yang pintar-pintar, banyak orang sarjana. Saya masuk ke sana kurang lebih 7 kali atau 9 kali 7 kali dites untuk masuk, ada psikotes, ada ujian dan sebagainya, sehingga saya bisa masuk. Padahal banyak yang lain yang mendaftar. Setelah saya masuk, ada kurang lebih 30 sarjana. Tapi Tuhan simpan saya di sana. Dan saya berkarya, bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya selalu berdoa, saya minta pimpinan Tuhan. Sampai orang-orang bilang,
Itu yang namanya Filipus, itu yang namanya Pak Filipus, hebat katanya. Orang belum tahu bukannya Filipusnya yang hebat, tapi Tuhan yang hebat, betul? Saya keluar dari sana waktu itu karena saya usaha sendiri, mau usaha garment sendiri. Saya udah punya satu jabatan yang cukup buat saya. Kalau orang mengidolakan untuk jabatan itu, untuk saya waktu keluar dari Adira di Garman itu posisi saya agak lumayan, yaitu wakil direktur waktu itu. Sehingga karena saya membangun dari nol sampai berapa ratus karyawan, sampai saya bisa pergi ke luar negeri, bisa keliling ke luar negeri, itu karena kemurahan Tuhan. Itu saya keluar dari sana karena saya harus belajar berusaha sendiri di garment. Saya buka konveksi kecil-kecilan, tapi sebelum saya mulai berpikir. Saya pas makan dengan istri saya di salah satu makan, kalau nggak salah di McDonald ya waktu itu. Saya makan ini ada kentang, saya makan. Saya berpikir, saya untuk kedepannya bisa makan lagi di McDonald nggak? Saya takut sekali. Waduh, kamu jangan takut, kata saya. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti. Saya takut, padahal kedudukan saya sudah enak di sana, tapi mengharuskan saya untuk mencoba untuk merintis usaha baru. Setelah itu saya berusaha dengan sendiri dengan istri saya, pokoknya berusaha sendiri, dan puji Tuhan usaha itu bangkrut, usaha itu habis-habisan sampai dan saya dapat bonusnya sudah pernah diceritakan di sini. Bonusnya yaitu tumor otak, saya mati sebelah, dan semuanya habis-habisan. Dan saya baru menyadari dalam hidup itu bahwa saya istilahnya karep dewek, bahasa Jawanya. Jadi seenaknya sendiri. Saya merasa diri bisa, saya merasa diri mampu, saya merasa diri berpengalaman, tidak perlu Tuhan. Sehingga saya mulai jatuh dan habis. Itulah. Tapi dari situ Tuhan mengajar saya untuk saya berharap, untuk minta pimpinan dan tuntunan Tuhan. Saya mau belajar sama Tuhan, dan sakit saya kesembuhan, dan ekonomi saya sedikit-sedikit mulai dipulihkan. Itu karena apa? Karena kemurahan Tuhan. Kalau tidak ada ini, kalau tidak ada Tuhan, waduh, saya habis-habisan. Mungkin selain habis harta, jiwa saya melayang, hilang. Tapi saya tersadar bahwa saya butuh Tuhan. Inilah yang dilakukan di Nuh, di tengah-tengah umatnya waktu itu, orang-orang yang waktu itu berontak pada Tuhan. Itu yang harus dibinasakan. Tapi dia melakukan tepat apa yang diperintahkan Tuhan. Itu yang pertama. Bahwa kalau kita mau hidup berkemenangan, kita harus apa? Yang pertama, mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Itu yang pertama. Jangan setengah-setengah ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sepenuh hati ya. Ingat. Yang kedua dikatakan di sini, kita kembali ke Amsal. Amsal yang tadi dikatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang kedua, tidak bersandar pada kemampuan atau pengertian kita sendiri. Kita harus jujur, kita harus tahu bahwa diri kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Makanya dengan penuh kekurangan
kita harus bergantung kepada Tuhan yang tidak terbatas. Betul? Saudara merasa diri bisa atau terbatas? Kalau merasa terbatas, sudahlah, percaya sama Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita percaya kepada yang tidak terbatas. Karena Dia tahu dari awal sampai akhirnya peristiwa itu, dari hulu ke hilir, dari awalnya sampai ujungnya. Dia tahu semuanya. Dia tahu. Kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Semuanya hanya Tuhan yang tahu. Saudara, saya mau cerita Alkisah tentang kuda. Ini di Lembang banyak kuda kelihatannya. Ini ada seorang petani di country, di kehidupan di sana, di country itu apa? Desa ya, di pedesaan. Ada seorang petani, dia memiliki seorang anak tunggal laki-laki, dan dia memiliki 1 ekor kuda. Dia tiap hari dimandiin kudanya, dipelihara, kudanya gagah perkasa, tinggi, besar, wah bagus sekali. Satu saat si kuda ini pergi, hilang tak kemana. Waduh, bahkan cuma satu-satunya dan sangat disayang, hilang. Dan para tetangganya datang ke petani ini, Bapak, saya turut prihatin dengan kehilangan kuda yang Bapak miliki. Cuma satu-satunya hilang lagi. Waduh, jadi Bapak sekarang tidak punya kuda lagi ya. Saya prihatin. Terus Bapak ini katakan, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bapak-bapak sudah datang ke tempat saya untuk memberi perhatian. Tapi apakah itu semua dengan kudanya hilang merupakan satu keuntungan atau kerugian buat saya? Hanya Tuhan yang tahu. Betul? Hanya Tuhan yang tahu. Petani ini katakan, apakah itu merupakan satu keuntungan atau kerugian buat saya? Tetapi semuanya saya serahkan, hanya Tuhan yang tahu. Dia pulang, tetap para tetangganya. Dia pulang. Beberapa hari kemudian, kurang lebih antara seminggu sampai hari kemudian, kudanya kembali yang gagah itu. Kembali bawa temannya. Bawa temannya 15 lagi. Bawa temannya banyak sekali, kuda-kuda yang wow, yang hebat-hebat, yang bagus-bagus dibawa. Waduh, gembira sekali. Waduh, langsung masuk kandang. Wah, ini buat si A, si B. Wah, pokoknya waduh, senang sekali. Nah, udah gitu, tetangganya ngeliat, si itu kudanya sudah kembali itu, yang hilang. Kita kesana yuk, ngucapin bahwa kita bahagia, senang. Datang lagi si para tetangganya ke petani ini. Dia bilang, waduh Bapak luar biasa, saya ikut senang, ikut bergembira, karena kuda Bapak yang hilang sudah kembali. Bahkan bawa lagi 15 teman-temannya. Wah, hebat sekali. Terus si petani ini menjawab, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kalau Bapak-bapak ikut gembira, ikut bersenang hati. Tapi semuanya itu, walaupun sudah bawa 15, apakah itu merupakan satu keuntungan atau kerugian buat saya? Semuanya itu hanya Tuhan yang tahu. Walaupun banyak, bawa kuda 15, apakah itu merupakan satu kerugian atau keuntungan? Hanya Tuhan yang tahu. Waduh, para tetangganya tambah bingung. Ini kenapa bilang kayak gini? Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tadi yang pertama hanya Tuhan yang tahu, sekarang
para tetangganya pulang. Seling beberapa hari, 3 hari, 4 hari kemudian, anaknya itu dia bangun pagi-pagi. Wah dia siap-siap. Rupanya anak ini mau ambil satu ekor kuda yang liar itu. Dia diambil, dia dilatih supaya seperti kuda peliharaannya, supaya jinak. Wah, dilatih. Wah, kudanya kan susah, kuda liar namanya. Wah, susah. Sampai terpelanting anaknya itu pada saat waktu melatih si kuda liar ini, sampai jatuh dari punggungnya kuda dan kakinya patah. Aduh, patah. Sampai diobati, sampai nggak bisa kemana-mana. Pas tetangganya juga tahu lagi, datang lagi. Itu anaknya kakinya patah, aduh kecelakaan. Datang lagi, udah datang lagi. Si tetangganya bilang, aduh saya turut prihatin dengan anak bapak yang kakinya patah, yang mau bermaksud baik untuk melatih kuda itu supaya berhasil bisa dijinakkan. Terus bapak ini bilang, terima kasih, saya sangat bersyukur atas keprihatinan bapak-bapak semua. Tapi dikatakan bapak ini, apakah ini merupakan satu keuntungan bagi saya atau kerugian bagi saya? Hanya Tuhan yang tahu. Itu yang namanya para tetangganya tambah bahasa Inggrisnya tambah liar. Itu gimana cuy? Hanya Tuhan yang tahu. Udah kaki patah masih bersyukur, hanya Tuhan yang tahu. Kakinya patah. Tapi apakah ini merupakan satu keuntungan atau kerugian buat saya? Tapi hanya Tuhan yang tahu. Dan seling beberapa waktu kemudian, kurang lebih 1 bulan 2 bulan, ada perang di negeri itu. Perang. Dan semua yang memiliki anak laki-laki harus wajib militer, harus ikut berperang, harus mendaftarkan diri, dan semuanya harus ke medan perang. Kecuali anak yang ini, yang kakinya patah, yang tidak ikut berperang. Terus si para tetangganya datang lagi, nggak bosan-bosannya datang lagi. Aduh bersyukur ya, anaknya tidak ikut berperang karena kakinya tidak memungkinkan untuk ikut berperang. Tapi saya sedih karena para tetangganya itu sedih dan pada ada yang menangis dan sebagainya. Kenapa menangis? Kenapa sedih? Ya, saya bersedih hati. Saya menangis karena saya belum tentu akan ketemu anak saya lagi. Kembali dengan selamat, kembali dengan tidak cacat. Pokoknya saya belum tentu akan kembali lagi, akan ketemu anak saya lagi. Tapi kamu di sini senang. Semuanya satu daerah itu ikut wajib militer, kecuali anaknya. Tapi bapak itu bilang, terima kasih untuk semuanya ini. Karena ini itu dikehendaki oleh Tuhan. Apakah ini merupakan keuntungan atau kerugian bagi bapak ibu saudara sekalian? Atau buat saya? Hanya Tuhan yang tahu. Dia bilang, walaupun ikut berperang, bapak ibu saudara sekalian tidak tahu. Ini bapak-bapak anaknya udah ikut berperang, pokoknya tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi bapak ini bilang, pokoknya mau itu merupakan satu keuntungan atau kerugian, Tuhan yang tahu. Jangan takut. Bapak itu tetangganya, para tetangganya pulang, meninggalkan. Bisa mengerti dari cerita ini? Segala sesuatu hanya Tuhan yang tahu. Begitu juga dalam kehidupan bapak ibu saudara saya dan saya, semuanya hanya Tuhan yang tahu. Apa itu merupakan satu keuntungan, apa itu merupakan satu kerugian.
Tuhan yang tahu. Jadi jangan takut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sanggup memelihara Bapak Ibu Saudara sekalian. Betul? Hanya Tuhan yang tahu. Jadi jangan takut. Makanya kalau hanya Tuhan yang tahu, dari awal sampai akhir tahu, dari hulu ke hilir Dia yang tahu. Jangan kita sok tahu. Jangan kita merasa pintar. Kita serba terbatas, cara berpikir kita, kemampuan kita. Tapi Tuhan yang tahu, yang tidak terbatas. Makanya kita harus bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada yang serba tahu. Jangan, saya katakan jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Bersandar kepada Tuhan yang tidak terbatas. Yang pertama dikatakan mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua dikatakan tidak bersandar kepada kemampuan kita sendiri. Berarti kita harus bersandar kepada yang tidak terbatas. Bersandar kepada Tuhan yang serba tahu. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang sudah bersandar belum? Sudah bergantung belum sama Tuhan? Atau merasa diri sudah pengalaman, merasa bisa, dan sebagainya? Tuhan tahu segala sesuatu. Jangan bersandar pakai akal sendiri, tapi bersandar pada yang tidak terbatas itu, yaitu Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, coba kita lihat ayat yang ke-6. Dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu. Dalam hal ini kita mengaku Tuhan dalam segala sesuatu, bahwa Dia sanggup melakukannya. Jadi yang ketiga, mengakui Tuhan di dalam segala tindakan kita. Jadi jangan bertindak semena-mena. Kita harus mencari pimpinan Tuhan. Dalam bisnis usaha kita, kita perlu tanya Tuhan. Kita perlu tuntunan Tuhan. Dalam rumah tangga kita, kita perlu pimpinan dan petunjuk Tuhan. Dalam segala pelayanan kita, dalam sekolah, memilih sekolah, dalam usaha kita, pokoknya semuanya harus minta pimpinan, petunjuk, tuntunan Tuhan. Jangan merasa diri kita sudah bisa, betul. Otak kita, maaf kata, segede Bapak Allah. Bapak Ibu Saudara pegang di belakang ini, kecil sekali otak kita. Bayangkan, kita yang terbatas harus bergantung. Makanya kita harus bergantung. Baik masalah pelayanan, baik masalah rumah tangga, baik masalah bisnis, usaha, baik masalah mau memilih sekolah. Pokoknya semuanya harus bergantung. Minta tuntunan Tuhan. Jangan berjalan sendiri. Jangan pakai akal sendiri. Kita harus mengakui, kita harus jujurlah, kita terbatas. Betul? Jangan merasa diri pintar. Jangan merasa diri pintar. Kita harus bergantung pada Tuhan dalam segala hal. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sebentar pulang dari sini, ada tawaran. Yang mudah dirumahkan, yang mudah di PHK. Oh, ada pekerjaan baru. Berdoa dulu sama Tuhan. Ya, besoknya jawabannya berdoa sama Tuhan. Ini loh ada pekerjaan, terima aja nggak? Jangan mentang-mentang kita sudah di PHK, kita sudah dirumahkan, kita terima aja pekerjaan itu, tapi tidak tahu apakah itu baik atau tidak. Tapi hanya Tuhan yang tahu. Kita berdoa sama Tuhan. Ada masalah, gesek-gesekan, masalah ibu dan bapak, masalah suami istri, masalah ibu dan anak, bapak dan anak, bapak dan ibu dan sebagainya, dan coba kita bawa dalam
doa. Kita berdoa sama Tuhan. Jangan takut. Pekerjaan semuanya dibereskan. Bisnis usaha semuanya dibereskan. Masalah rumah tangga semuanya dibereskan. Bisa ngerti? Berarti pulang dari sini kita harus mulai belajar bergantung sama Tuhan. Tapi bukan berarti pulang dari sini kerja, hanya Tuhan yang tahu lah. Pokoknya Tuhan yang tahu. Saya nggak mau kerja Tuhan yang tahu, salah, jangan engkau. Pokoknya kerja tapi pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, jangan ongkang-ongkang kaki. Pokoknya pulang dari sini sampai ke rumah, ayo, ini harus nganterin barang ke pasar. Oh, nggak usah, hanya Tuhan yang tahu. Aduh, hanya Tuhan yang tahu. Ayo bekerja. Oh, tidak perlu bekerja. Sekarang kita serahkan, hanya Tuhan yang tahu. Semuanya hanya Tuhan yang tahu aja jawabannya. Tidak, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, semuanya kita perlu tuntunan Tuhan. Yang pertama dikatakan percayai Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, tidak bersandar kepada kemampuan sendiri. Yang ketiga, mengakui Tuhan dalam segala tindakan kita. Ya, kita harus fair, kita harus jujur, harus mengakui Tuhan. Jangan sok, jangan ini. Betul? Amin. Nah, nanti saya ketemu lagi Pak Julius kurang lebih 2 minggu sambil saya mau pergi keluar kota lagi. Sama-sama saya tanya sama beliau nanti, di mana jemaatnya? Sudah hidup dalam pimpinan, dalam tuntunan Tuhan? Oh, masih Pak Julius. Oh, terima kasih. Kemarin sharing sama saya. Kalau Tuhan hadir di tengah gereja, di tengah-tengah kita, apa yang Tuhan lakukan? Hanya satu. Beliau katakan, sama dengan yang saya, Tuhan akan memelihara kita. Ya. Hanya satu, Tuhan akan menuntut kita memelihara kita. Bukan beliau katakan, hanya Tuhan yang tahu. 2 minggu lagi, Pak Julius gimana jemaatnya? Oh, hanya Tuhan yang tahu. Enggak akan gitu. Saya yakin beliau mengatakan, dalam pemeliharaan Tuhan, puji Tuhan. Amin. Jemaatnya, amin. Nanti udah mulai bekerja dan sebagainya. Pokoknya minta tuntunan Tuhan yang tidak terbatas. Saya tidak akan panjang lebar, tapi kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan berdoa sebentar. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan mengajarkan, mengingatkan kami, untuk kami mengerti akan tuntunan-Mu Tuhan, akan pemeliharaanmu Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami memakai pola pikir kami sendiri. Kami tidak sepenuhnya mempercayai Engkau memimpin dalam hidup kami. Ampuni kami. Kami tahu bahwa firman-Mu mengingatkan kami untuk kami hidup selalu dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sampai saat ini kami hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kami hidup dalam tuntunan-Mu Tuhan. Dan kami pulang tidak akan sia-sia. Kami akan teringat terus bahwa hidup kami perlu dituntun oleh Tuhan. Dalam segala segi, dalam segala jenis yang kami kerjakan, usaha kami, bisnis kami, sekolah kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami serahkan pada tuntunan-Mu Tuhan. Sekali lagi mohon ampun Tuhan. Ampun Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami memakai
kami sekali lagi Tuhan, kalau selama ini kami melayani-Mu, kami mengerjakan tidak dengan segenap hati, sehingga kami banyak masalah, banyak tantangan, banyak rintangan yang harus kami bayar. Tapi mulai saat ini kami mau bergantung kepada yang tidak terbatas, yaitu Engkau sendiri. Kami mau bergantung kepada Tuhan yang tahu segala sesuatu. Kami mau bergantung kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Kau mengasihi kami. Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih sampai saat ini kami hidup dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman. Terima kasih. Meteraikan dalam firman dalam hidup kami, supaya kami hidup sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat di tempat ini. Kami tahu bahwa hidup ini semua karena anugerah. Dan hidup jemaat ini dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk Pak Julius. Meminta hikmat-Mu, penyertaan-Mu dengan Ibu. Kami tahu bahwa Tuhan sudah tetapkan dia di tempat ini. Kami tahu hidup beliau hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kami minta hikmat untuk penyertaan-Mu, berkat baik untuk jemaat, untuk Pak Julius dan Ibu, untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk semua. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih Pak Pendeta Filipus dari Bandung, juga ada Ibu hadir di sini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan. Sebelumnya kita akan satu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan-Mu bagi kami semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur pagi hari ini kami telah diberkati mulai firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Filipus Tuhan. Kami berdoa biar setiap firman yang telah kami terima pagi hari ini Tuhan jadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau selalu percaya sepenuh hati kami kepada Engkau. Kami tidak bersandar pada pengertian atau kekuatan kami sendiri Tuhan Yesus. Tapi kami mau mengakui Engkau dalam segala hal, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang tidak ada batasnya Tuhan. Engkau yang mengetahui semuanya tentang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Pak Filipus, juga ibu dan anak, mantu, cucu Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus dalam pelayanan mereka, usaha pekerjaan, rumah tangga Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan berikan persembahan biar kami dapat memberi yang terbaik untuk kami pakai untuk pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, biarlah Tuhan mereka memberi dengan penuh dengan sukacita Tuhan. Dan kami berdoa setiap mereka yang memberi Tuhan, Engkau yang gantikan berlipat kali ganda. Setiap kami yang melayani Tuhan, Engkau juga berkati. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Sambil berikan persembahan kita naikkan pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita masukkan persembahan di kotak yang sudah disiapkan depan. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hati percaya. Kaulah menara, kaulah menara, kaulah perlindungan. Sekali lagi, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya. Kaulah menara, kaulah menara, kaulah perlindungan. Katakan ku mau selalu, mari kita pamit berdiri. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunungku menerjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Tak benar, tak perlindungan. Katakan ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunungku menerjang, namun kasih setiamu tak pernah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunungku menerjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita akan menerima doa berkat dari Pak Gembala. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman pada jemaat. Kegiatan ibadah kita atau gereja kita masih belum semua dilakukan, tapi ada beberapa juga yang sudah dilakukan, seperti doa pagi tetap berjalan di tempat ini jam 5.30 sampai jam 6.30. Jemaat diundang bisa hadir dalam ibadah, dalam doa pagi. Juga untuk pemuda sudah berjalan hari Sabtu jam 6:30. Nanti anak-anak muda boleh menghubungi Kaledi sebagai pembina kaum muda atau Kori sebagai ketua kaum muda.
juga di sini ada yang ulang tahun juga. Ini yang pemuda, ya, anak-anak muda diundang untuk bisa hadir dalam ibadah pemuda hari Sabtu di tempat ini. Ya. Kepala sidang dan seluruh sidang jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Yang pertama kepada Bapak Lino Weno yang berulang tahun tanggal 29 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Ibu Yuliati Gunawan yang berulang tahun tanggal 31 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga telah membuka Bethel Counseling Center, ya. Di WA juga sudah ada WA group, ya. Ini ya jemaat yang ingin konseling atau ingin sharing boleh menghubungi Ibu Gembala, ya. Ada nomor WA-nya juga. Baik ibu-ibu atau pemudi atau keluarga boleh menghubungi Ibu Gembala dan juga Pak Gembala, ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Filipus dan Ibu yang sudah hadir pagi hari ini memberkati kami dengan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan, pelayanan, juga pendidikannya, ya. Pak Filipus, Tuhan Yesus memberkati untuk anak, mantu, dan cucu. Mungkin itu aja pengumumannya. Mari kita makin berdiri, kita mau terima doa berkat. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Katakan ajaib Tuhan, Kau ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memujikan kebesaran. Katakan ajaib Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan Yesus. Pulanglah dengan membawa berkat. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin.